Hak dan kewajiban yaitu hak adalah tuntutan seseorang terhadap sesuatu yang merupakan kebutuhan pribadinya sesuai dengan keadilan, moralitas, dan legalitas. Kewajiban yaitu tanggung jawab seorang untuk melakukan sesuatu yang memang harus dilakukan agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan haknya. Hak dan kewajiban pasien itu sendiri yaitu pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Hak-hak pasien yang pertama, pasien berhak memperoleh informasi terkait dengan tata tertib dan pada rumah sakit. Yang kedua, pasien berhak atas pelayanan yang manusiawi, adil, dan jujur. Yang ketiga, pasien berhak memperoleh pelayanan medis yang bermutu sesuai dengan standar profesi kedokteran dan tanpa adanya diskriminasi. Yang keempat, pasien berhak memperoleh asuhan keperawatan dengan standar profesi keperawatan. Yang kelima, pasien berhak memilih dokter dan kelas keperawatan sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit. Yang keenam, pasien berhak dirawat oleh dokter yang secara bebas menentukan pendapat klinis dan pendapat etis tanpa campur tangan dari pihak luar. Yang ketujuh, pasien berhak meminta konsultasi kepada dokter lain yang terdaftar di rumah sakit atas pengetahuan dokter yang merawat. Yang kedelapan, pasien berhak atas privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data medisnya. Yang kesembilan, pasien berhak mendapat informasi yang meliputi dengan penyakit yang diderita dan tindakan medik apa yang hendak dilakukan. Kemudian, kemungkinan penyakit sebagai akibat tindakan tersebut dan tindakan untuk mengatasinya. Kemudian, alternatif terapi lainnya, prognosanya, dan kemudian ada perkiraan biaya pengobatan. Yang ke-10, pasien berhak menyetujui dan menolak atas tindakan yang akan dilakukan terhadap dirinya dan mengakhiri pengobatan serta perawatan atas tanggung jawab sendiri sesudah memperoleh informasi yang jelas tentang penyakitnya. Kewajiban pasien yang pertama, pasien dan keluarga berkewajiban untuk mentaati segala peraturan dan tata tertib rumah sakit. Yang kedua, pasien berkewajiban untuk mematuhi segala instruksi dokter dan perawat dalam pengobatannya. Yang ketiga, pasien berkewajiban memberikan informasi dengan jujur tentang penyakitnya kepada dokter yang merawat. Yang keempat, pasien atau penanggungnya berkewajiban untuk melunasi semua imbalan atas jasa pelayanan rumah sakit atau dokter. Yang kelima, pasien memahami dan menerima konsekuensi pelayanan, yang kemudian memperhatikan sikap menghormati dan tenggang rasa. Hak dan kewajiban perawat. Hak sebagai seorang perawat yang pertama adalah memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Yang kedua, mengembangkan diri melalui kemampuan spesialisasi sesuai latar belakang. Yang ketiga, menolak keinginan klien atau pasien yang bertentangan dengan peraturan. Yang keempat, mendapatkan informasi lengkap diri klien yang tidak puas terhadap pelayanannya. Yang kelima, meningkatkan pengetahuan berdasarkan perkembangan iptek dalam bidang keperawatan kesehatan secara terus-menerus. Yang keenam, diperlakukan adil dan jujur oleh rumah sakit maupun klien atau keluarganya. Yang ketujuh, mendapatkan jaminan perlindungan terhadap risiko kerja. Yang kedelapan, diikutsertakan dalam penyusunan atau penetapan kebijakan pelayanan dan kesehatan di rumah sakit. Yang kesembilan, diperhatikan privasinya dan berhak menuntut apabila nama baiknya dicemarkan oleh keluarga atau pasien atau tenaga kesehatan lainnya. Yang ke-10, menolak pihak lain yang memberi anjuran atau permintaan tertulis untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan perundang-undangan, standar profesi, dan kode etik profesi. Kewajiban sebagai seorang perawat. Yang pertama, perawat wajib memiliki surat izin perawat yang sebagai bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, surat izin kerja atau SIK sebagai bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk melakukan praktek keperawatan di sarana kesehatan. Yang ketiga, surat izin praktek perawat atau SIPP
Hal ini sebagai bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktek perawat perorangan atau kelompok. Yang kedua, perawat wajib menghormati hak pasien. Yang ketiga, perawat wajib merujuk kasus yang tidak dapat ditangani. Yang keempat, perawat menyimpan rahasia pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, perawat wajib memberikan informasi kepada pasien atau keluarga yang sesuai batas kewenangan perawat. Yang keenam, meminta persetujuan setiap tindakan yang akan dilakukan kepada pihak pasien atau keluarga. Yang ketujuh, mencatat semua tindakan keperawatan sesuai dengan peraturan dan SOP yang berlaku secara akurat. Yang kedelapan, mematuhi standar profesi dan kode etik perawat Indonesia dalam melaksanakan praktek profesi keperawatan. Yang kesembilan, meningkatkan pengetahuan berdasarkan perkembangan iptek. Yang kesepuluh, melakukan pertolongan darurat yang mengancam jiwa pasien sesuai batas kewenangan dan SOP-nya. Pada suatu hari, ada ibu dan anaknya yang bernama Maya. Mereka memeriksakan kondisi di Rumah Sakit Suwandi. Sebelumnya, 3 hari yang lalu, mereka sudah memeriksakan kondisi anaknya ke klinik terdekat. Akan tetapi, kondisi anaknya tidak semakin membaik. Kemudian, ibu pasien dan anaknya tersebut memutuskan untuk memeriksakan kondisi anak tersebut ke Rumah Sakit Suwandi. Assalamualaikum Ibu, dengan saya perawat Wanda Dwi. Apakah ada yang bisa saya bantu? Iya Mbak, saya ingin memeriksakan anak saya. Sudah 2 hari demam gak turun-turun, diare juga muntah-muntah terus. Untuk hari ini dokter Ana ada pada pukul 5 sore Ibu. Untuk pagi ini hanya ada dokter umum saja. Baik Mbak, dokter umum saja. Ibu di sini memilih kelas umum apa BPJS Bu? Kelas umum Mbak. Baik Ibu, saya akan jelaskan untuk perawatan kelas umum. Semua biaya ditanggung oleh pihak pasien atau keluarga ya Bu. Tidak ada keringanan biaya dari rumah sakit. Untuk obat dan perawatan lainnya sama seperti pasien yang lainnya akan kami berikan yang berkualitas. Iya Mbak. Baik Ibu, silakan langsung ke ruang IGD di pintu paling selatan. Sebelumnya, isi biodata, nama lengkap, alamat terlebih dahulu ya Ibu. Iya Mbak. Silahkan Ibu, atas nama siapa? Atas nama Maya Saputri. Tempat tanggal lahir dan alamatnya di mana ya Bu? Alamatnya Tanah Merah. Tempat tanggal lahirnya Bangkalan 14 Agustus 2001. Baik Ibu, di sini saya akan mulai melakukan pemeriksaan tekanan darah, nadi, suhu, dan pernafasan. Saya mulai sekarang ya Ibu. Saya mulai dari pemeriksaan tekanan darah terlebih dahulu. Permisi ya Dek. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan suhu badannya ya Bu. Permisi ya Dek. Iya Ibu, pemeriksaan telah selesai. Ibu, dari hasil pemeriksaan sementara yang saya dapatkan adalah tekanan darah anak Ibu sangat rendah, yaitu 80/60. Di mana ini makanya menyebabkan anak Ibu menjadi lemas dan pucat. Kemudian untuk suhu badannya sendiri Ibu juga sangat tinggi, yaitu 37
8,5, di mana ini harus segera ditangani ibu. Jika tidak, ini sangat berbahaya, dapat menyebabkan kejang pada anak yang disebabkan karena suhu badannya yang terlalu tinggi. Ketika anak mengalami kejang, ini juga sangat bahaya bagi perkembangannya ibu, terutama perkembangan otaknya, dan dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu, ketika ibu di rumah, ibu bisa melakukan kompres pada anak ibu tersebut. Bisa menggunakan air hangat atau air biasa. Ini bisa dilakukan setiap hari. Tujuannya adalah untuk menurunkan suhu badannya ibu agar tidak terlalu tinggi dan mengakibatkan kejang. Apakah ibu mengerti dengan apa yang saya jelaskan? Iya, Mbak. Baik ibu, dari semua yang saya jelaskan tadi, itu adalah salah satu hak ibu sebagai pasien untuk mengetahui hasil pemeriksaan sementara. Dan juga itu merupakan kewajiban saya sebagai perawat untuk memberitahu dan menjelaskan pada ibu bagaimana pertolongan pertama pada anak yang mengalami demam tinggi. Dari sini, apakah ibu paham? Iya, Mbak. Baik ibu, kalau begitu saya akan panggilkan dokter terlebih dahulu ya ibu. Apa benar dengan pasien anak yang bernama Maya Safitri? Iya dok, benar. Jadi gini, anak saya sudah 2 hari diare, muntah-muntah terus, panasnya itu nggak turun-turun, pola makannya itu berkurang. Oh, baik Bu, saya akan periksa terlebih dahulu ya. Baik dok. Permisi ya Mbak. Iya. Ibu, ini saya akan mengambil darahnya untuk tes lab agar tahu hasilnya. Baik dok. Iya, silakan mas. Saya di sini bertugas untuk pengambilan sampel darah. Saya dipertugaskan untuk dokter IGD untuk mengambil sampel darah ibu. Permisi ya bu ya, saya ambil. Relax ya bu ya. Permisi. Jadi bu, saya permisi, sudah selesai untuk pemeriksaannya untuk sampel darah ini. Nanti akan diberitahu oleh dokternya untuk kejelasan selanjutnya. Terima kasih. Ibu, hasil dari lab menunjukkan bahwa anak ibu positif muntaber, tetapi tidak terlalu parah. Jadi ibu bisa melakukan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat sore permisi, saya Suster Nurhayati. Di sini perkenalkan Ibu, di sini saya akan memasangkan infus untuk anak Ibu sesuai dengan anjuran dokter yang sudah dijelaskan di prosedur awal tadi. Apakah Ibu berkenan? Iya sus. Ya. Oke, tujuan untuk memasangkan infus kepada anak Ibu agar anak Ibu mendapatkan cairan dan tidak mengalami dehidrasi dan kekurangan cairan. Iya sus. Ini udah selesai ya Bu. Nah, saya akan menjelaskan untuk obatnya yang akan diminum untuk adiknya. Yang pertama
saya jelaskan dulu. Untuk obat yang pertama ini diminum 3 kali sehari sesudah makan. Yang kedua ini juga 3 kali sehari sesudah makan. Oke, makasih Bu, permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini biaya tadi 100.000, terus kemudian biaya labnya 250.000, dan biaya infus serta obatnya itu 250.000 Ibu. Jadi total keseluruhannya biayanya adalah 600.000 rupiah Ibu. Baik, saya akan segera melunasi. Penanti